Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadli Fardian Satya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan perancangan dan penjelasan skematik project Traffic Light menggunakan software Bridging. Oke, jadi setelah kita membuka aplikasi Bridging, komponen yang perlu kita siapkan yaitu 9 buah LED dan juga 9 buah resistor, satu buah papan breadboard dan satu Arduino. Nah, jadi untuk LED-nya teman-teman bisa sesuaikan dengan warna yang ada pada video ini, yaitu merah, kuning, hijau. Karena ini merupakan project traffic light atau lampu lalu lintas. Nah, kemudian teman-teman rangkai LED-nya sesuai dengan yang ada pada video ini yang dimana eh, kaki katodanya ya, atau kaki kirinya itu dipasangkan ke pin 27 yang ada pada 27Z yang ada pada soket yang ada pada breadboard, papan breadboard atau papan prototype. Nah, untuk anodanya sambungkan pada bagian tengah dari papan breadboard atau soket yang ada pada papan breadboardnya yang terhubung ke resistor. Nah, begitupun yang ada pada LED kuning yang hijau. Kita buat hal yang sama. Sesuaikan dan juga pada eh, di sampingnya pun begitu. Kita buat rangkaian yang sama dengan kesembilan resistor yang telah kita siapkan. Nah, setelah itu kita persiapkan satu buah komponen Arduino yang telah kita siapkan tadi dan kita hubungkan tombol atau pin GND-nya, pin ground ke bagian atas yang terhubung bagian atas dari papan breadboardnya yang terhubung ke katoda dari LED. Nah, kita hubungkan. Jangan lupa untuk merapikan kabel yang telah kita hubungkan agar terlihat rapi. Nah, untuk eh, tambah lagi satu untuk port JND-nya, tambah satu lagi. Nah, kita hubungkan ke paling ujung dari si soket breadboardnya atau pin pada breadboard, pin paling ujung pada breadboardnya. Nah, jika sudah terhubung seperti ini video, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan resistor dengan si eh, Arduino Uno-nya dengan cara di sini teman-teman bisa melihatnya yaitu bahwasanya ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini jika kita double klik maka yang terjadi akan sini tidak terjadi apa-apa karena kita belum mensambungkan kabel ke pin yang ada pada Arduino Uno. Jadi kita sambungkan. Jadi kalau putus-putus ini itu berarti bahwasanya ini akan terhubung ke pin yang mana. Nah, jadi pin 7 akan terhubung eh, ke resistor yang pertama. Nah, jadi kita bisa ikuti jalur yang sudah ada. Ini kita hubungkan dulu pin 7, kemudian ini pin 6, dan ini pin 5.
Sorry. Jadi teman-teman sambungkan semua kabel seperti yang saya contohkan pada video ini. Nah, jika sudah selesai, ini kan masih terlihat kurang rapi, tapi dari teman-teman saya akan mencoba merapikannya dengan mengatur sendiri untuk pengkonfigurasian kabel-kabel dari si kabel yang terhubung dengan Arduino Uno-nya. Untuk pengaturannya teman-teman bebas sesuai dengan kreasinya teman-teman. Kalau saya buat kurang lebih seperti ini. Jika sudah terhubung seperti ini, bisa ditandai dengan ada tulisan routing complete yang ada pada bagian bawah dari menu breadboard. Nah, setelah seperti ini, kurang lebih seperti ini perancangan untuk eh, sistem traffic light atau lampu lalu lintas. Intinya semua kabel terhubung dengan si pin yang telah kita tentukan. Nah, nantinya pin-pin ini akan kita buat codingnya sesuai dengan yang telah kita hubungkan ke breadboard maupun ke resistornya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu skematik. Nah, kemudian setelah kita masuk pada menu skematik atau di sini akan kita membuat konfigurasi. Jadi konfigurasi ini sesuai dengan yang ada pada menu breadboard atau yang telah kita rancang sebelumnya.
Jadi file skematik ini sesuai dengan rancangan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita masih bisa melihat ada yang ujung resistor yang masih berwarna merah, yang berarti itu belum terhubung ke Arduino. Nah, cara menghubungkannya yaitu dengan mengklik atau double klik pada garis putus-putus yang ada pada video ini, yang seperti terlihat pada layar ini. Nah, double klik maka akan terhubung. Nah, cara lainnya itu dengan cara atau yang lebih cepat dengan cara menekan auto root yang ada pada software freezing. Nanti secara otomatis akan terhubung. Si sistem yang akan menghubungkan secara otomatis dengan filenya, dengan part-part yang belum terkoneksi. Nah, bisa kita lihat ini cukup rapi untuk eh, menghubungkan antara part atau komponen yang satu dengan komponen lainnya. Nah, di sini ada 9 buah resistor dan juga 9 komponen LED sesuai dengan konfigurasi, juga satu buah Arduino. Nah, jadi ketika nanti kita masuk ke file skematik dan muncul warna merah atau contohnya di sini kita contohkan yang merah, berarti ini belum terkoneksi dan ada keterangan di bawah 18 of 9, atau yang berarti masih ada satu bagian yang belum terkoneksi atau yang masih belum terhubung. Nah, kalau di studi kasus yang ini ada satu kabel yang belum terhubung dengan Arduino, yaitu eh, kabel GND yang telah kita hubung, yang kalau kita buka pada menu breadboard ini terhubung ke papan breadboard, papan GND dan terhubung ke semua LED di bagian katoda LED. Nah, teman-teman bisa tinggal klik 2 kali pada garis putus-putus yang ada pada ini dekat dengan pin JND. Nah, atau teman-teman bisa menekan tombol auto root. Ini akan dibuat secara otomatis oleh aplikasi. Nah, akan terkoneksi secara otomatis. Nah, ini masih ada yang merah-merah. Nah, kita lihat di sini. Nanti teman-teman tinggal koneksikan, koneksikan. Nah, double klik maka akan terhubung. Nah, jika sudah ada tulisan routing complete berarti semua sudah terhubung sesuai dengan konfigurasi yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita masuk pada menu PCB, yang mana bisa kita lihat bersama bahwasanya ini ada papan PCB yang kita konfigurasikan berdasarkan apa yang kita telah rangkai pada menu breadboard. Nanti kita bisa melakukan auto root juga. Nanti eh, akan dibuat koneksi secara otomatis oleh sistem, oleh aplikasi freezingnya. Di sini ada menu fabricate di mana kita bisa membuat atau mencetak si PCB yang telah kita rancang. Nantinya ini berbayar ya, berbayar. Nanti kita bisa konfigurasikan secara manual juga. Tapi dengan fitur auto root kita bisa mengkonfigurasi atau mengkoneksi papan PCB-nya secara otomatis dan cepat. Kemudian kita masuk pada menu kode. Nah, ini saya sudah inputkan kode yang telah saya buat.
Akan tetapi pada aplikasi Phrasing ini kita tidak bisa melakukan compile atau running untuk mengetes apakah kode ini jalan atau tidak. Di sini hanya ada menu upload, jadi kita bisa mengupload si codingannya ini dalam bentuk eh, format atau ekstensi Uno atau Arduino. Nah, mungkin itu sekian dari penjelasan saya mengenai sistem traffic light yang perancangan sistem traffic light. Apabila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.